Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah mekanika fluida. Kita masuk di bab sifat-sifat fluida. Kita seperti halnya minggu kemarin, kita masih lanjut di sifat-sifat fluida. Dan kali ini kita akan bahas mengenai sedikit, yaitu mengenai properti fluida. Oke, yang pertama ada massa jenis. Ada massa jenisnya adalah rho. Di sini simbolnya rho sama dengan massa per volume, masanya kilogram per meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, di sini jika air pada suhu 20 derajat, maka rho airnya yaitu 998,2 kilogram Newton meter pangkat 3. Terus selanjutnya ketika rho air pada 30 derajat, ini adalah 995,7 kg per meter pangkat 3. Nah, di sini jika rho air tidak menyebutkan suhu, berapa nominalnya suhu, maka bisa kita simpulkan untuk nilai rho-nya yaitu 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, di sini perubahan properti tidak signifikan terhadap perubahan suhu. Hal ini terjadi pada fluida cair atau incompressible. Oke. Nah, tapi pada fluida gas kompresibel terjadi perubahan properti yang signifikan, oke, terhadap perubahan suhu. Nah, sekali lagi, ketika ini adalah fluida cair atau incompressible, ini perubahan properti tidak signifikan terhadap perubahan suhu. Ketika ini ialah fluida compressible atau fluida gas, terjadi perubahan properti yang signifikan terhadap perubahan suhu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang berat jenis. Oke, berat jenis di sini ada berat jenisnya atau simbolnya yaitu gamma. Oke, gamma di sini gamma. Rumusnya ini asal usulnya V per V sama dengan M kali G dibagi V sama dengan rho kali G. Newton, satuannya Newton meter pangkat 3. Oke, kita air pada suhu 20, maka nilainya gamma ini senilai sekian. Nah, ini ketika suhunya 30, airnya nilai gamma sama dengan 9764 Newton per meter pangkat 3. Apabila tidak memberikan suhu, berat jenisnya yaitu 98,6 Newton meter pangkat 3 atau Newton meter kubik. Artinya apa? Artinya dalam 1 meter kubik air memiliki berat 9.806 Newton atau memiliki massa 1000 kg. Sekali lagi, artinya apa? Dari 9.806 Newton per meter pangkat 3, ini dalam 1 meter kubik air ini memiliki berat 9.806 Newton atau memiliki massa 1000 kg. Oke. Sekarang masuk di tekanan, bab tekanan ya. Tadi itu pengantar ada 2 mengenai sifat fluida, properti fluida. Sekarang ada tekanan. Oke, kita masuk di tekanan. Oke, tekanan. Tekanan atau simbolnya yaitu P pada fluida. Di sini ada sebuah kolam. Di sini ada permukaan ya. Permukaan ini air. Ini permukaan air. Terus ini permukaan air ya. Terus di sini ada tinggi atau kedalaman dari permukaan ke dasar itu adalah H. Terus ada S, ini adalah dasar kolam. Kita simbolkan dengan S, dasar kolam. Oke, ada H itu tinggi atau kedalaman dari permukaan ke dasar kolam. Ketika S ini adalah dasar kolamnya. Jika luas dasar kolam ini adalah A, volume fluida dalam kolam adalah V sama dengan A kali H. A-nya apa? A ini adalah luas yaitu meter pangkat 2 kali H yaitu meter sama dengan volume sama dengan meter pangkat 3. Oke, benar. Terus ada
Selanjutnya ada tekanan fluida pada dasar kolam. Nah, ini yang kita cari, tekanan fluida pada dasar kolam. Oke. Untuk tekanan fluida pada dasar kolam, yaitu kita simbolkan sebagai PS, karena dasar kolamnya kita simbol dari S, jadi harus ada sambungan. PS, P dasar kolam, yaitu dari W sama dengan W dibagi A. Nah, ini bisa dipecah lagi jadi ini ada gamma kali volume dibagi A. Nah, bisa kita uraikan lagi jadi gamma volumenya di sini kita yang di atas ini, yang atas ini kita tarik ke bawah. Jadi gamma dikalikan luas dikalikan H atau kedalaman atau tinggi. Jadi ini bisa dicoret, seret, A-nya bisa dicoret, seret, ya, akan menghasilkan tinggal gamma kali H. Oke. Ini adalah rumus dari kita mencari tekanan fluida pada dasar kolam atau PS. Ini juga merupakan rumus hidrostatistik tentang variasi tekanan. Nah, H ini adalah kedalaman cairan diukur vertikal dari permukaan bebasnya. Permukaan bebasnya ini bebas. Nah, ini adalah diukur vertikal dari permukaan bebasnya. Nah, sekali lagi kalau ini vertikal, kalau begini horizontal. Nah, oke, di sini ada dua poin di sini. Dua poin yang mungkin bisa kesimpulannya dari sini. Berdasarkan rumus tersebut, maka P dasar kolam adalah P dasar kolam adalah ini apa? Gamma kali H. Ya, ini gamma kali H. Nah, dan fungsi linear jika digambarkan berbentuk garis lurus. Terus arah P selalu tegak lurus dengan kontak arah tidak bergantung kedalaman. Oke, benar. Ini fungsinya, arah tidak bergantung dengan kedalaman. Dan P selalu tegak lurus dengan kontak. P ketika ini air ya, ini air. Tekanannya apa? Selalu tegak lurus dengan kontak. Kontaknya begini sini. Berarti air tekannya ke sana. Kalau kontaknya di sini, tekanannya mesti ke sini. Kalau situnya sini, tekanannya mesti ke sini. Ini tegak lurus dengan kontak. Oke, ini poinnya. Selanjutnya ini. Oke, kita lanjut di profil atau variasi tekanan fluida. Di sini untuk profil dan tekanan fluida yang dimaksud yaitu tekanan rata-rata yang dihitung dengan membagi gaya normal yang mendorong bidang datar dengan luas bidang tersebut di suatu titik fluida yang dia mempunyai tekanan yang sama dalam semua arah. Sekali lagi, di semua titik fluida yang dia mempunyai tekanan yang sama dalam semua arah. Ini adalah sebuah kelanjutan dari yang tadi. Ini arah P selalu tegak lurus dengan kontak, ya, arah tidak bergantung dalam kedalaman. Oke, seperti halnya ini adalah sebuah contoh kolam dengan kedalaman 10 meter. Untuk titiknya A kita kasih titik ini B, ini titik C. Nah, ini adalah permukaan, isinya air. Oke, dengan rumus P kita mencari P sama dengan H kali gamma. Masih sama. Untuk menghitung tekanan pada tiap bidang AB, ini bidang AB ya, kita cari bidang AB. Bidang AB ini ada dua titik, kita titik A sama titik B. Titik A ini kita namakan P di A, itu P di A sama dengan H kali gamma. Hanya berapa? 0. Gammanya berapa? 9806 Newton kali Newton per meter kubik. Ini dikali 0. Ini sama dengan 0 Newton per meter pangkat 2. Untuk titik di B, nah titik di B yaitu kedalamannya berapa? Hanya nilai H. H itu apa yang tadi? Kedalaman cairan diukur vertikal dari permukaan bebasnya. Oke. Permukaan bebasnya di sini. Titik B-nya kan di bawah sini.
Nah, maka ini diukur kedalamannya 10 meter. Oke, B itu 10 meter, berarti H ini sama dengan 10 meter kali 9806. Ini sama dengan 98.060 Newton meter per meter kuadrat. Oke, ini yang di titik B, ini yang di titik A. Untuk bidang CB yang bawah sini yaitu atau di dasar kolamnya ini, maka dihitung tekanan di C. Nah, yaitu PC. PC sama dengan H kali gamma. H-nya berapa? Ingat H itu apa? Selalu dari ini dari permukaan sampai ke dasar atau sampai ke titik. Di sini berapa? Dalam 10 meter lagi, benar. 10 kali 9806 ini sama dengan 98.060 Newton meter pangkat 2. Ini untuk yang di titik C. Ini adalah cara menghitung tekanan di suatu titik pada bidang tertentu. Oke, dari ini kita akan bisa menggambarkan sedikit dari AB, titik A sama titik B di sini. Ini A dari gambar ini kita bisa analogikan ke sini. Titik A di sini 0 untuk P-nya. Oke, untuk titik B 98.060 Newton per meter kuadrat atau Pascal. Di sini ini titik B, ini titik A. Nah, coba kita hitung. Ketika ini A-nya kedalamannya ini kita tambah 1 meter di sini titik A. 1 meter di sini. Berarti dikalikan 1 jadi 9.806. Oke. Ini tambah lagi menjadi 2 meter. Berapa? Jadi lagi bertambah. Ini bertambah dan bertambah semakin dalam. Semakin dalamnya kedalaman titik H maka semakin bla 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 bla. Oke. Nah, sampai titik dasarnya paling dalam segini. Sehingga kalau kalian melihat di bangunan suatu gorong-gorong atau bendungan ataupun waduk ya, mesti penahannya itu berbentuk seperti ini. Tegak lah ya ini. Gak ada bendungan atau yang berbentuk langsung kotak gini. Gak ada ya. Jadi ketika kalian menemukan di pinggir-pinggir jalan ya, kalau kalian di Mojokerto itu ada, di Jawa Timur Mojokerto itu Kali Brantas ya, dilewati ini mesti waduknya seperti ini, pinggir jalan seperti ini jalannya, jalan raya waduk ya. Ini adalah sungainya, Sungai Brantas. Nah, Sungai Brantas ini tuh, nggak bisa gambarin ya. Nah, ini Sungai Brantas lah. Ini Sungai Brantasnya. Ini penampaknya. Jadi nggak ada yang begini, itu tidak ada. Pasti itu begini. Kenapa? Karena di tiap kedalaman itu bla 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 bla. Oke. Silahkan nanti disimpulkan karena itu adalah salah satu dari tugas pemahaman materi ini. Nah, di sini ini yang satu, ini yang dua. Oke, satu yang dua. Yang satu adalah titik, di sini ada titik C sama B. Ini adalah juga sifat dari P selalu tegak lurus. Dan P yaitu diukur dari vertikal permukaan. Ini H. Nah, P tegak lurus, H itu dari permukaan sampai ke kedalaman. Nah, ketika ini permukaannya ini sama dan kedalamannya ini sama, titik C sama B, maka tekanannya otomatis juga akan sama. Oke. Di sini 98.060 Newton per meter kuadrat. Di sini juga seperti itu. Ini namanya ini keliru. Oke. Ini dari gambar 1 sama 2 ini bisa kalian simpulkan. Coba disimpulkan pemahaman terkait materi ini. Dan tegasnya apa? Coba gambarkan variasi tekanan pada bidang AB dan dasar CB. Nih, coba variasi 1 atau 2 lah, terserah kalian ya. Bidang A 1 variasinya tekanan ini kan
hanya A sama B saja toh. A sama B, nanti di tengah-tengahnya ini variasinya kamulah variasikan berapa. Oke. Yang titik 2 ada, coba uraikan jelaskan kembali bahwa tekanan di suatu titik sama dalam segala arah untuk kasus di atas. Kasusnya ini maksudnya. Kasusnya seret 1 atau kasusnya ini. Kasusnya inilah. Nih, ya. Ini adalah salah satu gambarannya tadi uraikan. Ini setelah kalian variasikan, maka coba uraikan kembali bahwasanya tekanan di suatu titik sama dalam segala arah untuk kasus di atas. Kasus di atas ini yang tadi saya terangkan, coba diuraikan lagi. Yang nomor 1, gambarkan variasi tekanan pada bidang AB dan dasar CB. Oke, silahkan dikerjakan selama bekerja dan selama belajar. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa di chat di El Nino dan atau di Zoom, silahkan di koordinir. Selamat bekerja dan selamat menunaikan ibadah puasa yang menjalankan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri.